Berdasarkan penandatanganan perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwana III dengan Raden Mas Said di Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 silam. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwana I dan VOC. Selain menandai berdirinya Pura Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian Salatiga tersebut, Mangkunegarai memerintah di wilayah Kedaung, Matesi, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan Kedu. Pada 1757-1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Sambernyawa. Pasukan ini terdiri dari 60 wanita terbaik dan pilihan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak video kali ini. Suara indah melodi tembang-tembang Jawa terdengar mempesona, disertai dengan irama gamelan klasik yang memikat hati. Gerakan tariannya begitu lentur dan anggun, menggambarkan kelembutan khas wanita Jawa. Namun, siapa sangka di balik itu semua, wanita-wanita ini adalah prajurit tempur yang sangat mematikan di medan pertempuran. Mereka adalah bagian dari pasukan Estri Ladrang Mangungkung, sebuah kelompok prajurit wanita terpilih dari Mangkunegaran. Pasukan ini didirikan oleh Pangeran Sambernyawa pada tahun 1742 di Kartasura. Dikisahkan sebelumnya, pada tanggal 7 April pada 1725 silam, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa lahir di Kartasura, yang dulunya pernah menjadi pusat kerajaan Mataram Islam. Ia masih masuk dalam garis keturunan Sunan Amangkurat IV, Susuhunan Mataram ke-8. Dengan demikian, ia memiliki hak kedua setelah ayahnya sebagai pewaris tahta. Separuh hidup RM Said banyak dihabiskan untuk melawan penjajah. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa bergabung dengan pribumi yang turut serta dalam membela tanah air di usia yang relatif muda, 14 tahun. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk bertempur dalam barisan rakyat. Bahkan, pihak Belanda merasa kewalahan karena keberanian dan perjuangan tokohan ini saat perang. Pasukan Estri Ladrang Mangungkung, pasukan ini selalu berada di sisi Pangeran Sambernyawa, baik dalam peperangan melawan Kompeni Belanda maupun selama pemerintahan Praja Mangkunegaran. Pembentukan pasukan Estri Ladrang Mangungkung merupakan terobosan yang luar biasa dalam konsep dan peran perempuan dalam tradisi Jawa. Peran prajurit Estri ini tidak hanya terampil dalam menjaga kerajaan dan bertarung di medan perang, tetapi juga lincah dalam seni dan gesit dalam menyelesaikan tugas domestik. Prajurit Ladrang Mangungkung dilatih dalam strategi perang gerilya ala Pangeran Sambernyawa yang meliputi Dedemitan, Weweludan, dan Jejemblungan. Dedemitan merupakan kemampuan menyelinap seperti setan yang tak terlihat, Weweludan mirip dengan belut yang licin dan sulit ditangkap, sedangkan Jejemblungan adalah ketangkasan tanpa rasa takut. Mereka tidak tampak, namun kuat, menyerang saat musuh lengah, dan dengan cepat bersembunyi. Pentingnya pasukan Ladrang Mangungkung bagi Katpaa Mangkunagoro I tercermin dalam pelatihan dan pembinaan yang intensif. Hal ini menghasilkan pasukan berkualitas yang membanggakan. Mereka dilatih dalam berbagai keterampilan, seperti menguasai senjata seperti panah, pedang, senapan, meriam, dan berkuda. Mereka juga terampil dalam berkebun, seni, pekerjaan rumah tangga, membaca, dan menulis. Pasukan Ladrang Mangungkung terdiri dari 60 prajurit perempuan. Mereka naik kuda dan menggunakan senjata karabin, senjata api dengan daya tembak yang lebih rendah daripada senapan biasa karena ukurannya yang lebih pendek. Mereka juga menggunakan wedung, senjata khusus untuk perempuan. Ladrang Mangungkung memiliki peran ganda, baik di medan tempur maupun di dalam rumah tangga. Perempuan ini memiliki keterampilan umum dalam menari, menyanyi, dan memainkan musik gamelan. Sebagai istri dan perempuan, mereka berperan sebagai prajurit tempur, mata-mata, dan pengawal. Tugas pengawalan dilakukan untuk melindungi istri Katpaa Mangkunagoro I dan perempuan lainnya dalam keluarga Mangkunegaran. Di Istana Mangkunegaran, selain bertugas sebagai pengawal, pasukan Ladrang Mangungkung juga menghibur tamu kerajaan dengan suara merdu mereka dalam sesindenan, serta menampilkan tarian bedaya, serimpi, mungging kelir, dan taledekan. Kualitas prajurit Estri Ladrang Mangungkung tidak kalah dengan prajurit pria. Mereka dikagumi oleh teman dan dihormati oleh lawan Mangkunegaran pada masa itu. Pembentukan prajurit Estri ini membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang setara.
Melihat prestasi prajurit elit pasukan Estri Ladrang Mangungkung yang didirikan oleh Pangeran Sambernyawa, dapat menjadi sumber inspirasi dan contoh teladan bagi prajurit perempuan di Indonesia. Baik sebagai prajurit tangkas dan terampil dalam pertempuran, maupun sebagai perempuan yang mahir dan cepat dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Dalam sejarah pertempuran pasukan tersebut belum banyak dibahas, mungkin di video selanjutnya akan kita bahas jika banyak dari kalian yang meninggalkan komen di video ini. Terima kasih atas waktunya, selalu support channel kami dengan subscribe, like dan share yang banyak. Terima kasih.